teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait dengan bahasa pemrograman, yaitu program terkait dengan penentuan nilai menggunakan C++. Nah, program ini itu bertujuan untuk menentukan nilai rata-rata, menentukan grade huruf, dan juga menentukan status gagal atau lulus secara otomatis. Baik, silahkan dijelaskan mulai dari struktur dasarnya ya. Kami menggunakan library Ustream dan namespace std. Lalu kami mendeklarasikan beberapa variabel. Di sini ada input Ustream itu untuk dia sebagai input atau output dari sebuah programnya. Lalu ada inline itu dia fungsi utama dari si program. Di sini ada string nama, status untuk menyimpan nama dan status kelulusan. Lalu ada float tugas, UTS, UAS dan rata-rata itu untuk nilai numerik, dan char, grade itu untuk nilai huruf. Bagian pertama program adalah input data mahasiswa. Nah, di sini itu ada float masukkan nama mahasiswa, getLine nama. Nah, di sini ini getLine itu agar namanya bisa dispasi. Lalu ada float masukkan nilai tugas, nilai tugas, float masukkan nilai UTS, UTS, float masukkan nilai UAS, UAS. Jadi di sini user bisa langsung mengetik nilai-nilai tersebut lewat terminal ini. Nah, setelah semua nilai dimasukkan, program akan menghitung nilai rata-rata dengan rumus rata masukkan nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi dengan 3. Dari hasil rata-rata itu, sistem menentukan grade huruf dengan logika percabangan if else. Kriteria yang kami buat seperti ini. Nilai lebih dari sama dengan 85 mendapatkan grade A. Nilai dia lebih dari sama dengan 70 mendapatkan grade B. Nilai lebih dari 55 mendapatkan grade C, dan nilai lebih dari 40 mendapatkan grade D. Berarti nilai di bawah itu otomatis mendapatkan grade E. Nah, kemudian setelah grade ditentukan, kemudian sistem itu bakal menentukan status lulus atau gagalnya. Jadi, jika nilai itu lebih dari sama dengan 55%, maka program akan menyatakan status lulus. Namun, jika nilai itu tidak memenuhi 55, maka program tersebut akan menyatakan status gagal. Oke, logikanya jelas. Tapi kenapa kalian pilih batas lulus di 55 bukan 60 seperti biasanya? Di sini kami ingin menyesuaikan dengan sistem penilaian yang masih toleran terhadap nilai borderline, yang dimana semacam kebijakan minimal kelulusan internal. Tapi tentu nilai batas ini bisa diubah kapan saja karena ditulis dalam kondisi if. Betul Kak, bahkan kalau mau fleksibel nanti bisa diubah jadi variabel batas kelulusan supaya bisa diatur tanpa ubah logika utamanya. Nah, itu ide bagus. Lanjut, hasil outputnya seperti apa? Nah, di akhir program nanti sistem akan menampilkan hasil dengan format seperti ini. Kita coba run code-nya. Pertama kita masukkan nama mahasiswa, ini karena getLine scene yang tadi itu jadi bisa pakai spasi. Kalau nggak pakai itu nggak bisa pakai spasi. Kita masukkan nilai tugasnya. Ini adalah output akhirnya. Jadi menampilkan nama, nilai rata-rata, grade, dan status kelulusannya. Bagus, program ini sudah berfungsi dengan baik. Saran dari saya, kalian bisa tambahkan fitur validasi input. Misalnya, kalau nilai lebih dari 100, program kasih pesan error supaya datanya lebih aman ya. Siap Kak, itu rencana perkembangan tahap berikutnya. Untuk fase selanjutnya,
kami akan menambahkan fitur pengolahan data dan pengolahan data dari beberapa mahasiswa sekaligus biar bisa menampilkan daftar nilai seluruh kelas. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan masukannya, Kak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.